Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 30 Januari 2022. Judul renungan, Menjadi Berkat, Misi Perjanjiannya. Diambil dari Nats Kejadian 17 ayat 1-10. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Semakin berharga sebuah tugas, semakin besar juga perjuangan untuk menyelesaikannya. Kalimat bijak semacam ini seharusnya tidak asing lagi bagi kita. Tugas yang kita anggap sangat penting, maka tantangan sebesar apapun seharusnya tidak dapat menghentikannya. Karena penghargaan akan berharganya nilai sebuah tugas akan mempengaruhi kesetiaan dan gairah dalam menjalankan tugas itu. Kecuali, menurut kita, tugas itu rendah dan tidak memiliki arti apapun. Tidak ada tantangan apapun, akan tetap tidak dikerjakan. Demikian juga perjanjian dengan Abraham. Dalam buku yang berjudul The Mission of God's People, karya Christopher Wright mengatakan, Injil atau kabar baik yang mulia dari perjanjian Abraham adalah misi Allah yang pada akhirnya adalah untuk memberkati seluruh bangsa. Tantangan terus-menerus kepada keturunan Abraham adalah rencana untuk melakukan misi itu melalui Anda dan keturunanmu. Karena itu, keturunannya perlu untuk mempercayai dan menaati misi itu. Pada renungan hari ini, Allah kembali mengingatkan perjanjian kepada Abram. Pada pasal sebelumnya, Abram bergumul dengan keturunannya, dengan Sarai mengambilkannya seorang perempuan bernama Hagar menjadi istrinya dan melahirkan Ismail. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan janji Allah. Allah hanya akan memakai keturunan dari Abram dan Sarai. Karena usia Abram dan Sarai terus bertambah, tidak mudah bagi mereka untuk memahami akan janji yang seakan-akan mustahil ini. Namun, Allah memiliki rencana kekal, misi yang kekal. Allah akan memakai Abram. Allah memulai pasal ini dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian mengubah nama Abram menjadi Abraham, karena Allah menetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian Allah mengikatkan janji itu dengan perjanjian kekal. Tujuannya adalah melalui keturunan Abraham, segala bangsa menerima berkat Allah. Berkat menjadi umat Allah. Dan Allah memerintahkan agar semua keturunan Abraham harus terus-menerus memegang perjanjian itu. Allah memandang berharga segala bangsa.
Dan seharusnya tugas ini menjadi tugas yang berharga bagi keturunan Abraham. Keturunan Abraham harus menjaga perjanjian untuk menjadi berkat hingga tugas itu tergenapi sepenuhnya. Dalam sejarah selanjutnya, bangsa Israel, keturunan Abraham, mereka gagal. Mereka tidak memandang berharga dan tidak setia pada perjanjian itu. Tetapi kasih Allah kepada segala bangsa tidak pernah berubah. Allah mengikat perjanjian kekal itu dengan Israel sejati, yaitu Yesus Kristus lewat kematiannya. Dan berkat Abraham itu diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tugas berharga itu tidak pernah berhenti. Allah tidak hanya ingin umatnya menikmati berkat-Nya saja. Allah ingin umatnya menjadi berkat dan memberkati segala bangsa. Dan sekarang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai umat-Nya. Apakah kita mau memandang berharga dan memelihara perjanjian itu? Apakah kita mau menjadi alat-Nya untuk menggenapi rencana kekal Allah ini? Atau jadi seperti bangsa Israel yang gagal? Atau seperti Kristus, Israel sejati yang menyelesaikan tugas Bapa dalam dunia hingga mengorbankan nyawanya? Menyerah pada tantangan bukanlah ciri dari seseorang yang akan menyelesaikan misi perjanjian kekal dari Allah. Kiranya Allah menolong kita.